Assalamualaikum dulur, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya dulur. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya dulur. Baiklah dulur, pada kesempatan kali ini ya saya akan memberikan edukasi lagi tentang dunia persapian ya. Topik yang akan saya angkat di sini adalah pakan alternatif sapi, batang atau kulit pisang, apakah aman ketika kita berikan kepadanya? Kita akan segera kupas ya dulur. Seperti biasa saya menghimbau nih buat teman-teman yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu. Like-nya jika kalian suka video ini dan share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulu langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah dulu di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini ada salah satunya yang sudah saya angkat di judul. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain itu akan melengkapi pokok dari pembahasan utama kita pada hari ini. Baiklah dulur, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Berapa bulankah indukan masih memproduksi air susu dan apakah pedet boleh dikasih susu tambahan? Baiklah dulur, kita langsung saja berikan jawabannya. 5-7 bulan indukan masih produksi air susu ya. Jadi tergantung bagaimana kita memperlakukan dan men-setting pola menyusui dari induk dan si pedet tersebut. Dan apakah pedet boleh dikasih susu tambahan? Kita akan kupas ya dulu jawabannya. 1 kali 24 jam pertama sebaiknya pedet itu diberikan full kolostrum ya sepanjang 1-5 hari. Nah, kalau memang air susu indukan itu terpaksa tidak bisa memproduksi kolostrum, tidak bisa memproduksi susu pertama karena mungkin adanya penyakit masitis, karena mungkin adanya stres, karena mungkin kurangnya nutrisi ya, atau mungkin karena dia ambruk sehingga kesulitan untuk menghasilkan air susu, maka boleh menggunakan susu tambahan. Jadi pengecualian ya dulur itu. Baiklah dulu langsung saja untuk menyingkat waktu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pak, sapi saya sering bersin ya. Gimana cara ngatasinya dan obatnya apa yang harus diberikan? Kita akan segera kupas ya dulur. Bersin itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ. Makanya kenapa kita selalu kalau bersin itu selalu mengucapkan Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Nah itu karena memang itu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak ada di situ. Baik itu debu, baik itu rambut yang menggelitik, baik itu kotoran maupun faktor alergi yang lainnya. Jadi konkretnya bagaimanakah cara mengatasi bersin? Yang harus dievaluasi pertama adalah tali keluh. Apakah tali keluhnya itu terlalu rapat atau terlalu besar atau membuat tidak nyaman? Karena kalau tali keluh ini tidak nyaman, pasti si sapi akan secara insting seperti tidak nyaman dan ingin melepaskan tali keluh itu dengan cara bersin. Konkret yang kedua, apakah dia bersinnya setelah makan comboran dan lain-lain, maka itu sangat wajar. Bersin dan batuknya biasanya bisa ditambah air lebih banyak biar tidak terhirup. Konkret yang ketiga adalah apakah pakan yang diberikan lebih banyak jerami kering. Kalau jerami kering itu biasanya memang lebih berdebu sehingga harus dihindari. Bisa menggunakan fermentasi atau bisa digantikan ke pakan hijauan full. Tapi kalau dalam permasalahan kehidupan sehari-hari itu kondisinya baik-baik saja, lagi diem, lagi berdiri, lagi ngayemi, terus kok tiba-tiba sapi kalian itu bersin, bisa jadi itu gejala awal dari infeksi atau gangguan saluran pernapasan, baik itu saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Baiklah dulur, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Sapi saya usia 2 bulan, sangat suka makan batang dan kulit pisang. Apakah bagus
untuk pedet lantaran pedet ini umurnya itu masih kecil. Kita akan segera kupas ya dulur. Pada prinsipnya pedet di usia 8 minggu itu fungsi lambung tunggalnya sudah mulai berganti ke fungsi lambung ganda. Dari omasum menuju obamasum dan lain-lainnya. Tetapi pedet biasanya mulai dari 1 bulan. Itu dia sangat terobsesi atau ingin ngemil-ngemil makanan kering maupun ujung rumput ya biasanya. Nah, di usia 2 bulan jika pedet kalian suka makan batang pisang selama getah pohon pisangnya itu bisa ditolerir oleh tubuh si pedet dan tidak menyebabkan diare, maka itu tidak masalah. Tetapi seandainya setelah makan batang pisang dan kulit pisang si pedet ini kok menunjukkan gejala diare, maka sebaiknya dihindari atau dihentikan saja. Oke dulur, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah, tetes atau molase diberikan induk yang baru melahirkan itu kurang baik. Tapi kalau difermentasi pada jerami kering, bagaimanakah produksi dari susu indukannya? Kita akan segera kupas ya dulur. Jadi memang molase ini bila pemberiannya itu berlebihan di atas yang disarankan, molase itu ada sebuah penelitian yang menyebutkan akan berkurang pada produksi susu. Lalu kalau difermentasi pada jerami kering, bagaimana produksi susunya? Kita akan jawab dulu. Fermentasi jerami kering itu tetap merupakan alternatif pakan yang baik. Meskipun nutrisinya terburuk di antara hijauan yang lainnya. Kalau seandainya ingin memproduksi susu hanya dengan menu jerami fermentasi, saran saya gunakanlah mineral atau gunakanlah pakan-pakan tambahan. Tetapi saran saya kalau memang bisa mencari hijauan, ya berikanlah hijauan sebagai bahan makanan pokok sapi kalian. Karena itu kasihan banget dulur kalau hanya dikasih fermentasi jerami. Cuman kalau memang lagi sulit rumput atau ketersediaan jerami memang lagi maksimal, jenengan bisa memberikan mineral saja. Atau jenengan bisa cari mineral premix atau apapun itu ya. Yang pasti itu bisa melengkapi ketidakadaan nutrisi yang ada di jerami itu agar sapi tidak ambruk. Jangan sampai asupannya sedikit, kita berharap produksinya banyak. Kita berharap pedetnya sehat. Yang terjadi ya eksploitasi pada si induk tersebut ya dulur. Jadi kasihan, zolim namanya kalau dalam istilah Islamnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya dulur. Sapiku umur 12 bulan 10 hari sudah birahi 2 kali. Apakah boleh di-IB? Kita akan bahas ya dulur jawabannya. Untuk birahi yang ketiga sebenarnya paling tidak itu adalah 18 bulan. Tapi kalau sudah birahi kedua dan ketiga apakah boleh di-IB? Jawabannya silahkan di-IB. Tetapi minta pejantan yang tidak terlalu besar kepada Pak Mantri supaya menghindari distokia. Artinya dia 12 bulan itu sudah birahi. Maka nanti dia akan bunting di usia 21 bulan atau 2 tahun kurang ya dulur. Jadi resiko kalau langsung diberi bibitan yang super adalah distokia atau kesulitan melahirkan. Jadi boleh di-IB dulur. Tapi minta yang belajaran saja atau bibitnya yang tidak terlalu super atau jangan terlalu besar. Ini untuk menghindari atau mencegah terjadinya distokia atau kesulitan melahirkan. Baiklah dulur, gitu aja untuk edukasi pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Seperti biasa saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu. Like-nya jika kalian suka video ini dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulu gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum. Bye bye.